Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan terbaru dari manajemen Indragiri Exchanger. Nah, kalau kita lihat di laman sebelum kita melakukan login, di sini ada pengumuman. Silakan para member sekalian membaca dengan seksama informasi tentang kebijakan terbaru, dan ini sangat penting untuk kita ketahui dan pahami ya. Nah, di pengumuman yang tertera di news atau di pop-up indragiriexchanger.com ini, yang pertama menyatakan bahwa marketplace EDRG akan dibuka dan diaktifkan pada tanggal 2 Juni pukul 12 WIB. Ya, ini sekitar beberapa jam yang lalu ya. Ini sudah dibuka. Kemudian pada marketplace ini di sini dinyatakan member dapat menjual dan membeli EDRG di marketplace dengan harga terbaiknya. Kemudian proses pencairan EDR atau EDRG dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa antrian setelah transaksi jual dan beli EDRG di marketplace tereksekusi. Nah, artinya EDR yang dimaksud di sini nanti di dalam wallet atau dalam dompet member itu adalah IDRM ataupun Indonesia Rupiah Market. Pada marketplace diberlakukan bonus referral dengan bonus 5 level kedalaman, yaitu level 1 3,5% untuk pembelian perdana. Nah, maksudnya begini kawan-kawan sekalian, bagi referral di bawah kita yang melakukan pembelian di marketplace ya, di bawah kita satu tingkat di bawah kita itu, ketika dia melakukan pembelian perdana di marketplace itu 3,5% dari jumlah koinnya itu akan masuk ke dompet kita atau ke wallet EDRG kita. Selanjutnya akan dapat 1% untuk pembelian oleh member tersebut ya. Kemudian level kedua 0,75, level 3 0,5, 4 0,25 dan level kelima 0,1. Artinya apa? Melalui marketplace ini para leader ataupun member yang memiliki jaringan IE-nya, khusus di IE ya, ini akan berpotensi mendapatkan keuntungan jika para membernya aktif membeli EDRG di marketplace Indragiri Exchanger. Kemudian pengumuman yang ketiga ini sangat terbaru dan penting ya. Mulai dari tanggal 2 Juni 2020 ini diperbolehkan dan diperkenankan setiap member EDRG untuk melakukan transaksi P2P, peer to peer ya, atau person to person, atau jual beli EDRG antar akun melalui wallet EDC blockchain. Nah, selama ini peraturan di Indragiri Exchanger tidak diperkenankan peer to peer, hanya ada satu arah ya, yaitu dari member ke IE ke member. Nah, untuk kebijakan selanjutnya, IE akan memberlakukan kebebasan kepada seluruh member untuk melakukan peer to peer. Fungsinya apa dan gunanya apa? Agar EDRG ini lebih bisa diterima oleh masyarakat global. Agar bisa diterima oleh masyarakat global, kemudian memudahkan transaksi antar member. Artinya apa? Menjadi peluang para member sekalian untuk bisa mengembangkan jaringannya dan memberikan peluang kepada member-member yang berkeinginan untuk mendapatkan pendapatan lebih di bisnis kita ini untuk menjadi exchanger. Nah, tentu untuk menjadi exchanger ini diistilahkan atau kami sebutkan di Indragiri Exchanger sebagai mitra exchanger Indragiri Exchanger itu sendiri. Tentu ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya silakan member ataupun leader bisa menghubungi bagian marketing di IE.
Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Apakah ketika member melakukan peer-to-peer, apakah juga akan bisa dilayani penjualan koinnya di IE? Jawabannya bisa. Nah, pemberlakuan berikutnya itu adalah kita lihat pada nomor 4. Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020, EDRG yang dapat dijual di Indragiri Exchanger melalui jual beli instan. Jadi di IE itu berbagai macam untuk jual beli ya. Yang pertama jual beli instan seperti biasa tetap kita buka, kemudian melalui voucher EDRG, kemudian melalui marketplace ataupun live trading yang ada di Indragiri Exchanger. Selain itu jual beli pada poin ketiga tadi sudah disebutkan juga bisa dilakukan antar member. Jadi adanya kebebasan. Tentu untuk harga peer to peer ini tergantung kesepakatan yang menjadi patokan kawan-kawan ataupun member sekalian yang berniat untuk melakukan peer to peer ini adalah patokannya harga di 120.000 sampai dengan 150.000, atau bisa juga melihat harga terkini yang ada di marketplace. Nah, itu dia, karena tentunya di marketplace akan terjadi fluktuasi harga. Perlu juga disampaikan di marketplace sesuai dengan pengumuman kita dan hasil survei yang dilakukan oleh tim manajemen, itu harga di lock atau dikunci di 127.000. Jadi memasang harga di bawah itu tidak bisa. Nanti akan kita lihat lebih detailnya di bagian marketplace. Kita kembali ke poin nomor 4 ini tadi. Jadi mulai tanggal 2 Juni member bisa melakukan permintaan withdrawal IDR itu sebesar 7% per bulan dari jumlah saldo yang dimilikinya. Saldonya dari mana? Yaitu dari wallet EDC blockchain-nya. Nah, silakan nanti bisa kita lihat ya bagaimana mekanismenya yang dimaksud dan bagaimana sistem atau para admin yang bekerja untuk menge-approve atau menyetujui tentang permintaan WD 7% per bulan ini. Kemudian kita baca di pernyataan berikutnya, ketentuan ini hanya bersifat temporer atau sementara dan dapat berubah suatu waktunya. Tentu nanti ini kita lihat kebijakan berikutnya, bagaimana perkembangan marketplace dan perkembangan permintaan withdrawal di Indragiri Exchanger. Nomor 5, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020, seluruh nasabah Indragiri Exchanger diwajibkan untuk menggunakan server Indesia Cloud. Ya, ini upaya bagaimana menjadi income untuk perusahaan dan bisa lebih tertib untuk penyewaan cloud server sebagai wadah penambangan Edinar Coin Gold. Nah, itu beberapa informasi yang terbaru yang patut kita ketahui bersama. Baik, kita coba tadi rencananya kita di sini akan melihat bagaimana marketplace, login, tunggu ya. Baik, ini sudah login. Kemudian kita lihat dompet kita. Nah, di sini saya ada saldo EDRG sebesar 10 EDRG dan sebagian besar saldo EDRG saya di ini saya tempatkan di EDRG box. Jadi ada 10 yang nanti akan menjadi uji coba kita untuk praktek memasang harga di marketplace EDRG dan IDR. Nah, kemudian selain kita harus memiliki saldo EDRG untuk melakukan trading ini, kalau kita mau beli kita harus mempunyai IDRM ya kawan-kawan. Jadi rupiah khusus marketplace. Jadi antara IDR dengan IDRM ini berbeda ya. IDR ini khusus untuk hasil jual dari jual instan EDRG, sedangkan IDRM adalah rupiah yang khusus
kita untuk melakukan trading ataupun pembuatan voucher EDRG di Indragiri Exchanger. Nah, di sini saya belum punya ini ya, belum punya IDRM, saldo saya 0. Ya, kita deposit IDR market. Nah, jadinya kita klik sumber dana dari Bank Mandiri misalnya. Dari Bank Mandiri. Kemudian jumlah deposit misalkan 1 juta rupiah. Kemudian cara transfer dari rekening. Seperti biasa kita masukkan nomor rekening kita. Kemudian metode pembayaran, transfer ke Bank Mandiri. Nah, baik, kita harus mentransfer ya sejumlah Rp1.137.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Indragiri Digital Asset Indonesia. Ntar saya sekarang lakukan transfer. Baik, setelah kita kirim, kita klik konfirmasi pembayaran. Sini kita cantumkan ini tadi ya, bank transfer Mandiri, udah jelas langsung otomatis. Tanggal transfer hari ini tanggal 2 Juni. Oke, setelah kita mengirim IDR kita di rekening Bank Mandiri PT Indragiri Digital Asset Indonesia tadi, kita klik konfirmasi setor rupiah. Semua sudah terisi seperti ini. Tanggal transfer sudah 6 Juni 2020, dan kita ambil cash file, kita input bukti pengiriman tadi ya. Dan setelah terisi, kita klik OK. Nah, baik, kita sudah melakukan deposit. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari pihak ya, masih menunggu ya, dari pihak ini ya. Oke, deposit IDR kita kita lihat di history ini selesai ya, sudah di approve sebesar 1.137.000. Nah, baik, selanjutnya kita klik marketplace. Nah, seperti yang terlihat di sini, marketplace kita ada 2 ya saat ini di Indragiri Exchanger, ada EDRG IDR dan EDC IDR. Di 2 ini kita tujuannya tadi seperti awal saya sebutkan adalah kita akan melakukan jual beli EDRG dan IDR. Kita klik market. Nah, ini market sudah tampak di sini. Kalau kawan-kawan atau teman-teman sekalian sudah pernah melihat video atau menonton video saya sebelumnya tentang marketplace EDC IDR, saya pikir sudah paham ya, sudah paham tentang apa keterangan-keterangan yang ada di laman EDRG IDR. Tapi tak apa-apa, saya jelaskan kembali. Harga terakhir ini artinya adalah harga terakhir yang tereksekusi pada hari ini, yaitu sebesar 127.000. Yang ini adalah dalam 24 jam terakhir berapa persen kenaikan atau keturunan. Kalau di sini tidak ada ya, 0%, artinya tetap di 127.000. Harga tertinggi, harga terendah 127, dan harga tertinggi pernah di harga 135.
dalam 24 jam terakhir sudah terjadi 18,880 EDRG transaksi jual belinya. Ini kita bisa lihat, oh ya, dari jam 13.50 ya, hari ini tanggal 2 Juni, jual beli sudah ada terjadi jual beli nampaknya beberapa jam yang lalu. Baik, untuk berikutnya, pada tabel di sebelah kiri saya ini yang berwarna merah adalah market jual. Artinya di sini akan terlihat oleh pengguna atau para member yang ingin melakukan trading berapa jumlah koin, berapa harga, dan berapa jumlah rupiah yang ditawarkan oleh member yang memiliki koin EDRG untuk mereka jual. Nah, di sini akan tertera. Bebas bisa memasang di harga 127, 128 maupun di 129. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman sekalian, di EDRG IDR ini, untuk marketplace EDRG IDR ini diberlakukan kebijakan khusus berbeda dengan marketplace lain. Memang kita untuk menjaga harga di 120.000 maka untuk penawaran harga beli nanti di lock di harga 127.000, maka tidak bisa di bawah 127. Tapi kalau memasang harga di atasnya itu bisa. Baik, kalau di sini di market beli yang warna hijau terlihat ya, karena mungkin baru jadi belum ada permintaan untuk pembelian, saya lihat di sini. Nah, selanjutnya kita lihat kembali di sini beli EDRG. Ini adalah tabel untuk kita memasang harga atau melakukan permintaan ya, permintaan untuk membeli EDRG. Kita ambil contoh total rupiah. Misalnya kan ambil contoh 500.000 rupiah. Kemudian kita isi limit price-nya. Limit price-nya ini mau di harga berapa? Nah, misalnya kita contoh ya, kita mau beli di harga 126.000. Di sini tidak dikenakan biaya atau fee 0%. Sedangkan estimasi EDRG yang kita dapatkan sebesar 3,968 EDRG. Coba kita lihat nih, pasang di harga ketentuan 126, apakah bisa? Nah, jadi harga antara 127.000 sampai dengan 150.000. Tidak bisa ya. Jadi kalau kita beli di harga di atasnya, misalnya kita pasang di sini seharga 128.000, maka nanti akan tereksekusi yang 127.000-nya dulu, baru nanti ke bawah. Jadi harga yang terendah dulu yang akan dieksekusi, baru di harga di atasnya lagi. Nah, baik, kita ambil saja karena kita ingin beli, tentu kita memasang harga terendah. Di sini tertera di 127.000. 127.000, coba di harga 500. Total 500.000 kita beli EDRG. Order untuk membeli 500.000 IDR dengan harga 127.000 IDR per EDR akan ditempatkan. Press order. Order berhasil terpasang untuk 127.000. Kita beli. Satu selesai, oke. Nah, jadi ini tak sempat terorder ya, tidak sempat menunggu karena kita membeli di harga 127.000, gitu kan. Artinya di sini tidak akan pernah menunggu ketika pemasangan harga minimal ini dibeli oleh member atau orang lain yang membeli. Tapi nanti ketika harga EDRG ini up, misalnya di harga 128, 29,
atau bahkan 135.000. Nah, barulah nanti ketika ada member yang membeli di harga 127.000, maka dia akan antri di sini, maka dia akan terpending. Atau kalau kita lihat di sini adalah karena kita bisa membeli di harga minimal ini, maka tidak ada pending. Jadi kawan-kawan tidak perlu heran atau khawatir ya, karena di sini terlihat untuk orang yang membeli cukup ramai ya, untuk orang membeli cukup ramai, tapi membeli di harga termurah. Nah, itu dia. Selanjutnya kita melihat hasil tadi. Jadi begitu tereksekusi, maka saldo EDRG kita bertambah di sini. Ada sebanyak 13,937. Tadi saya punya saldo 10 EDRG bertambah 3,937 menjadi 13,937. Nah, di sini order pending tidak ada ya, karena saya tidak ada pending. Kemudian riwayat transaksi Anda, ini tadi 2 Juni jam 17.20, berapa menit yang lalu. Oke. Nah, baik, kita selanjutnya ke jual ya. Kita ke jual. Nah, untuk ketentuan jual ini kebijakan awal yang diberlakukan adalah pembatasan maksimal jual. Ya, karena masih tahap awal pengembangan, kita membatasi. Jadi hanya bisa 10 EDRG. Ya, kita coba jual ya, jual EDRG kita ya. Kita coba di sini batasan maksimal untuk tahap awal launching marketplace EDRG ini dibatasi hanya 10 EDRG. Kenapa dibatasi? Ya sebagai langkah awal biar semua member bisa mencoba, atau banyak member bisa mencoba melakukan penjualan sehingga lebih merata. Nanti kedepannya tentu ini sifatnya tentatif ya, bisa berubah. Nah, baik, kita coba misalnya kita ambil 5 EDRG misalnya, tuh di harga 127.000. Kalau kita masang di 127.000, dia akan ikut antri di sini sampai ada orang yang akan membeli di harga ini. Nah, misalnya kita coba di harga 128.000, bisa juga 130, 150, seperti ini ada 150.000, sebanyak 10 EDRG nampaknya. Nah, ini 128, kita klik jual. Ini biayanya sekitar 32.000, 5% dari jumlah yang kita jual dalam bentuk rupiah. Estimasi IDR yang akan kita terima adalah 608.000. Kita coba jual, place order. Oke, order jual berhasil terpasang di harga 128.000. Yang sudah terpasang di sini kita lihat di order pending. Order pending 2 Juni jam 17.44 hari ini, 5 EDRG sebanyak 128.000. Tadi saya sudah coba 1 EDRG 127.000, masih juga pending keduanya sampai akan tereksekusi oleh member yang akan membeli. Nah, baik, itu langkah-langkah kita untuk menggunakan marketplace EDRG dengan IDR. Demikian tutorial ataupun video tentang bagaimana kita melakukan jual beli EDRG ke IDR ataupun sebaliknya di indragiriexchanger.com. Terima kasih. Saya Deddy Swanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.